Kalau kalian sekarang lagi nyari headphone 500 ribuan dan kebetulan lagi nyari review-reviewnya di YouTube dan mungkin ketemu sama review headphone yang satu ini, Edifier WH700NB. Di sini gue akan kasih tahu kalian apa aja kekurangan dan kelebihan dari Edifier WH700NB dan apa aja yang mesti kalian tahu sebelum kalian membeli Edifier WH700NB yang satu ini. Oke, nggak usah lama-lama, gue akan langsung bahas kelebihannya aja, baru habis itu gue akan bahas langsung kekurangannya. Kelebihan yang pertama ada di build dan desainnya yang menurut gue cukup nyaman, karena emang secara look ini tuh headphone kelihatannya elegan dan simple. Gak banyak aksen atau gimmick-gimmick yang nggak penting, dan cuma ada satu logo Edifier kayak gini aja. Materialnya sendiri ini pakai plastik yang cukup bagus dan bobotnya juga nggak terlalu enteng dan nggak terlalu ringan juga. Di bagian atasnya ini ada headpadnya yang cukup empuk dan agak tebal sebenarnya. Untuk earpads ini pakai memory foam, kayaknya ini gue suka banget karena emang empuk banget dan pasti gue pakai seperti ini, dia tuh nyaman banget sih. Jadi di sela-sela ini tuh, itu bener-bener kayak ketutupan banget sama si earpadnya dan bikin isolasinya jadi lebih mantap. Dan dia juga udah over ear, jadi semua bagian telinga lu ketutupi semua sama si ear cup-nya. Kalau di bagian luarnya, dia pakai kulit sintetis. Ini memory foam-nya nyaman dan kalau gua pakai berlama-lama pun dia nggak berasa cepet panas. Terus feel di kepala itu dia nggak terlalu nekan juga dan pastinya nggak terlalu loose. Jadi ya gimana, rasanya tuh kayak pas aja gitu. Ini untuk kenyamanan gue sih acungin jempol ya. Untuk kenyamanan enak banget. Untuk build quality dan desainnya juga gue suka. Terus dia juga bisa dilipat. Jadi kalau lu mau bawa kemana-mana mungkin enak ya. Ini kayak bisa dilipat kayak gini. Cuman sayangnya dia belum dapat kantongnya atau belum dapat pouchnya. Biasanya kan kalau kita beli yang harga 500 ribuan atau mungkin di atasnya itu biasanya dapat pouchnya, jadi buat nyimpen si headphone ini biar nggak lecet-lecet atau mungkin kegoresan benda-benda lain yang ada di tas kita. Nah, untuk positioning buttonnya dia ada di sebelah kanan dan ini menurut gua pas banget dan gampang untuk dijangkau. Kayak ada tombol multifunction button, ada volume control, dan ada satu tombol yang bisa kita pakai buat gonta-ganti modenya. Karena emang ini headphone punya ANC mode, punya ambience mode, dan ada gaming mode juga. Walaupun ya gaming mode-nya kita nggak bisa atur langsung pakai tombolnya, jadi kita mesti atur langsung dari aplikasinya nantinya. Dan untuk tombol Bluetooth dan modenya ini cukup terpisah jauh dari tombol multifunction button dan volume control, dan menurut gue ini cukup bagus. Gue bisa ngebedain mana tombol multifunction button, volume control, dan mana tombol mode. Dan bener-bener gampang, lu tinggal tap sekali aja di tombol Bluetooth-nya ini atau tombol modenya ini untuk hidupin ANC-nya, untuk matiin ANC-nya, dan untuk masuk ke ambience mode. Selain itu, di sini juga ada port charging Type-C, ada lampu indikator, dan lubang mikrofon juga. Dan buat yang penasaran gimana kualitas mikrofonnya, ini dia gue kasih sampel suaranya. Cek 123, cek 123, jadi seperti inilah kualitas mikrofon dari Edifier WH700NB. Seperti inilah kualitas mikrofonnya, silahkan kalian nilai sendiri. Halo, cek 123, cek 123, tes 123, tes 123. Sekarang kita masuk ke kelebihan yang kedua. Kalau menurut gue kelebihan yang kedua adalah ANC-nya ini tuh bagus coy. Jadi ini adalah tipe-tipe ANC yang menurut gue kedap banget. Super kedap. Jadi buat lo yang memang pengen cari headphone yang bikin kuping lo tuh bener-bener budek, bener-bener kayak terisolasi dari luar daerah lo, kayak luar suara lo. Pokoknya luar sekitar lo tuh nggak kedengeran gitu ya. Walaupun ini masih ada suara tipis-tipis, tapi setidaknya bisa meredam kebisingan di sekitar lo. Karena memang pas gue pakai, jangankan sebelum gue aktifin ANC-nya, ini pas gue pakai begini aja, ini isolasi suaranya udah cukup bagus, udah bikin kuping gue tuh sedikit agak budak. Ditambah lagi kalau lu aktifin lagi ANC-nya, dia tambah bikin kuping lu budak lagi. Walaupun sebagian orang ada yang bilang katanya kayak lagi berenang atau kemasukan air, tapi kalau gue sih ngerasanya enggak ya. Kayak ngerasanya tuh bener-bener kedap aja. Kayak kuping lu tuh ditutupin aja gitu. Dan bener-bener suara percakapan orang di sekitar lu juga bisa terisolasi sedikit ya. Jadi kayak agak nggak kedengeran nih temen gue ngomong apa. Jadi kalau gue pakai headphone terus temen gue ngobrol, gue juga kayak agak meraba-raba nih orang ngomong apa ya gitu. Ini bagus buat yang suka naik kendaraan umum kayak di KRL, MRT, LRT, atau mungkin yang suka naik bus gitu, atau mungkin naik pesawat, ya ini menurut gue kepake banget. Dan untuk ambience mode-nya juga menurut gue oke sih, nice banget, karena bisa lu atur sensitivitasnya dari aplikasinya. Lu bisa pakai yang versi low-nya atau pakai yang high-nya juga, jadi bisa diatur tingkat sensitivitasnya dari aplikasinya.
Untuk fitur-fitur lainnya juga udah cukup lengkap. Headphone ini dilengkapi dengan gaming mode, bisa aktifin lewat aplikasinya, dan ada EQ preset juga. Walaupun cuman ada beberapa aja, dan nggak bisa di custom secara lebih spesifik lagi. Kayak nggak bisa lu gonta-ganti mid-nya, low-nya, atau high-nya. Jadi cuman bisa gonta-ganti preset doang. Kelebihan lainnya ini ada di konektivitasnya yang menurut gue cukup bagus. Gue udah coba tes di berbagai macam kondisi, jadi kayak handphonenya lagi gue pakai ini, lagi gue pakai nyetel musik, terus guanya lari ke belakang, ke dapur, di mana jaraknya ada sekitar 5, bahkan 7 meter mungkin, dan terhalang beberapa tembok, tapi masih bagus gitu, kayak masih kedengeran musiknya, nggak putus-putus, itu gue suka banget. Terus gue juga udah coba di kantor ya, di mana kantor gue itu WC-nya itu bener-bener ketutup gitu, kayak bener-bener tersegel gitu ya, nggak ada ventilasi-ventilasi sama sekali. Terus HP gue itu ada di lantai 2, dan ini handphone ada di lantai 1. Gue nge-play lagu, dan headphone-nya masih terkoneksi dengan handphone gue, walaupun masih ada putus-putus dikit-dikit, masih ada suara-suara yang putus gitu ya. Tapi itu nggak sering banget dan nggak parah banget. Setidaknya itu yang udah gue tes, gue nggak tahu orang lain mungkin ada experience lain yang mungkin beda sama experience gue. Nah, headphone ini juga bisa dual connection, dan menurut gue ini salah satu fitur yang kepake banget. Jadi kalau di kantor gue cukup pakai satu headphone untuk connect ke dua device. Jadi langsung connect ke handphone dan langsung connect ke PC atau laptop. Jadi kalau gue mau gonta-ganti lagu atau mau gonta-ganti media player, atau mungkin gue mau lagi nonton TikTok, gue tinggal play aja di HP gue. Dan kalau gue mau pakai lagi laptop, mau dengerin suara dari laptop, gue tinggal play lagi dari laptop. Tinggal klik play and pause aja. Nggak perlu gonta-ganti koneksi, nggak perlu setting-setting apapun. Lu tinggal play di mana aja gitu, dia otomatis ngikut. Walaupun masih ada delay beberapa detik. Jadi kalau lu pakai di laptop nih, lagi pakai dengerin musik di laptop, terus tiba-tiba mau pindah dengerin TikTok di HP, itu pas lu play TikTok itu nggak akan langsung pindah suaranya, tapi ada jeda beberapa detik, sekitar 2 atau 3 detik, baru setelah itu pindah suaranya. Untuk baterainya sendiri di sini ditulis 68 jam kalau lu matiin ANC-nya. Nah, kalau lu hidupin ANC-nya, dia bisa bertahan sampai dengan 45 jam. Tapi masalahnya kan kita nggak terus-terusan hidupin atau terus-terusan matiin kan. Kadang-kadang kita hidupin, kadang-kadang kita matiin. Jadi untuk pengetesannya, gue ya pakai untuk penggunaan biasa aja, kayak untuk kantor, untuk kerja, dan gue pakai juga untuk kegiatan di rumah, untuk ngedit atau segala macamnya. Nah, di skema seperti itu, headphone ini bisa bertahan 4-5 hari, dan gue bisa pakai dari pagi, 9 pagi ya, jam 9 pagi, sampai dengan jam 4 sore. Habis itu nantinya di jam 7 atau jam 8 malam, itu gue pakai lagi mungkin sampai jam 10, atau 2 jaman lah gue pakai. Itu pun nggak setiap hari ya, tapi intinya ada pemakaian sekitar ya mungkin 8 jam lebih lah seharinya. Dan menurut gue ini udah cukup bagus. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal kekurangan dari headphone ini. Karena pastinya semua headphone atau semua produk deh itu pasti ada kekurangannya. Dan sangat-sangat wajar untuk gue bahas harusnya. Di sini yang gak gue suka bahkan ya, ada satu hal yang gue gak suka dari headphone ini. Ini jadi kekurangan sih menurut gue. Headphone ini kodeknya cuman SBC, bos. Jadi lu harga 500.000 cuma dapet kodek SBC. Dimana harusnya menurut gua minimal dikasih AAC lah, jangan SBC. Karena SBC itu tuh kayak kodek paling dasar Bluetooth ya, Bluetooth audio itu paling dasar SBC. Dan untuk kualitasnya ya lu tahu, namanya dasar gitu ya. Sebenarnya kita tahu sekarang kan, lu mau pakai musik player YouTube musik itu kodeknya AAC, bos. Kalau pengen dengerin audio high res di sini tuh nggak mumpuni, nggak bisa. Bisa sih bisa mungkin, cuman pasti agak renyek-renyek dikit. Karena gue ngerasain beberapa lagu, terutama lagu rock ya yang gue dengerin. Kalau lu dengerin lagu-lagu EDM, dengerin lagu pop sih ini nggak masalah lu mau pakai AAC, SBC nggak masalah. Tapi kalau lu dengerin musik rock ya, ini tuh kayak kadang-kadang ada kayak lagunya Avenged Sevenfold, gue dengerin lagu Afterlife, Almost Easy, di bagian awalnya, intronya, pas gitar masuk gitu kayak suara gitar tuh kayak renyak di bagian kiri. Gua nggak tahu ini unit gua yang agak kurang atau mungkin semuanya juga kayak gitu. Tapi gua ngerasa sih orang lain yang review ini sih fine-fine aja, dan gue nanya teman gue yang punya ini juga sih nggak semua lagu kayak gitu, tapi ada beberapa lagu yang gue ceritain ternyata dia ngerasanya sama juga. Iya bro, katanya agak renyak-renyak dikit sebelah kiri pas dengerin lagu ini. Di musik player ini, musik player YouTube musik yang pakai AAC. Sementara ini kan cuman SBC. Mungkin ya, itu cuman asumsi gue aja. Mungkin ini headphone kan SBC.
Dari musik ke AC, ya udah otomatis kayak, wah nggak kuat nih, mungkin karena kan AC lebih tinggi, kodeknya lebih tinggi dibandingkan ini yang SBC. Karena pas gue pakai di Spotify, ini nggak ada masalah sama sekali. Mau lagu yang kayak gimana modelannya, ini tetap smooth. Karena memang Spotify ini kodek audionya ini di bawahnya si YouTube Musik. Kalau menurut orang yang masih awam, yang masih baru sih mungkin nggak akan berasa, dan mungkin kayak ya udah nggak apa-apa. Toh suaranya juga enak menurut gua. Signature soundnya V-shape, bassnya gede, treble-nya gede, vokal nggak terlalu mundur, masih cukup enak menurut gua, nggak terlalu hilang-hilang banget lah. Separasi audionya gua suka banget. Semuanya kebagi-bagi, nggak ada yang tumpang tindih sama sekali. Terus kalau gue dengerin lagu-lagu live gitu, konser-konser musik yang live gitu, layernya tuh kayak berasa aja gitu, kayak drum di belakang, gitarnya agak di depan, dan pokoknya tuh musik arah gitu tuh kayak berasanya tuh enak aja gitu, kayak positioningnya tuh pas gitu. Jadi konklusinya ini walaupun SBC ya, tapi suaranya menurut gue masih cukup enak lah, masih cukup bagus lah ya, nggak yang jelek gimana gitu. Nah, cuman yang jadi concern adalah ini powernya tuh cukup agak kurang ya, jadi lu mesti naikin volumenya di 60 mungkin, kayak 65 baru berasa enak. Kalau dengerin di 30%, 20%, bahkan 40% menurut gue masih agak kurang enak, suaranya masih kurang bisa ngangkat. Sementara lu harusnya tuh naikinnya di 50, 60, bahkan 70%, baru ngerasain audio ini jelas. Jadi ada kodek audio dan juga power yang menurut gue jadi pertimbangan yang cukup besar untuk membeli headphone ini, buat kalian yang memang udah expert. Tapi kalau untuk yang awam-awam sih menurut gua nggak masalah sih. Untuk harga 500.000 menurut gua, kalau buat kalian yang lagi nyari headphone bagus yang fittingnya nyaman dan juga pastinya punya ANC yang bagus, ini worth it banget. Tapi kalau buat kalian yang pemuja audio banget, yang pengennya dapetin kodek yang wah apaan nih SBC, nggak mau nih ASC dong, atau LDAC dong, LHDC dong, ya ini nggak cocok buat kalian. Cari yang lain aja. Kalau kalian nyarinya yang bagus ya kodek audionya, yang high res gitu ya. Tapi kalau kalian yang nyari kenyamanan, nyari portabilitas, yang suka mobile, yang suka ANC bagus, suka sama warnanya juga, nah ini pas banget dan nyaman. Yang penting itu nyaman, itu dia. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau gue ngomongnya ngelantur dan kemana-mana, karena video ini gue tidak pakai skrip, gue cuma ngomong by point aja. Jadi gue cuma tulis poin-poinnya dan gue langsung ngomong dari situ, karena gue nggak mau baca prompter atau gimana-gimana. Gue orangnya tuh pengennya baca poin, lihat poin, gue jembrengin aja, gue jelasin berdasarkan experience gue, karena itu lebih puas ke gue yang juga dan kayak lebih jujur aja gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. Untuk link pembelian Edifier WH Curious MB ini ada di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.